Hai Solid People, ketemu lagi dengan kita. Saya Diki. Saya Vicky. Kami berdua kesempatan kali ini ingin membagikan yang namanya tips and trick. Oke, buat teman-teman Solid People semua yang ada di sini. Benar banget. Khususnya bagi beginner, bagi pemula yang ingin mencoba mengawali karir Anda di perdagangan berjangka dan komoditi. Izinkan kami berdua ingin membagi tips and trick kepada kalian semua. Betul banget. Mungkin ada teman-teman BC yang baru-baru mungkin ngerasa minder, ngerasa nggak mampu di bidang ini. Nah, Pak Diki mau bagiin tips and tricknya gimana? Ya, karena saya meyakini bahwa setiap awal atau permulaan kita mengawali dengan started yang benar, started yang baik, started yang penuh dengan persiapan, saya yakin endingnya pasti akan membuahkan sebuah result atau remarks yang cukup cemerlang. Itu yang paling penting. Betul banget. Nah, kita punya 4P ya untuk bisa kita bagikan ke teman-teman. Nah, P yang pertama. Yang P yang pertama ya, ini tolong dicatat bagi para pemula atau beginner, teman-teman semua yang masih di posisi divisi. Yang pertama, P yang pertama adalah peluang. Oke, nah ini Vic, peluang itu kita harus mengetahui dan harus sadar. Benar. Untuk mengawali industri seperti ini, ada nggak peluang buat kita? Benefitnya, keuntungannya buat kita nih apa? Betul, kita Ya harus kan? tahu dulu tuh. Loh, iya dong, semua orang kerja, semua orang bisnis, apapun bentuknya kan harus tahu dulu. Benar. Kalau kita nggak ngerti dan nggak tahu, pasti orang males dong. Nggak mau ikut join. Pastinya. Nah, jadi Anda semua harus mengetahui peluang apa yang bisa Anda dapat, ketika Anda mengawali bisnis di industri seperti kita. Benar. Ya, peluang yang pertama biasanya orang tertarik dengan yang namanya income. Ya, itu udah pasti. Betul. Ya, baik itu dalam bentuk sebuah gaji, ya. Yang kedua adalah bentuk dalam sebuah komisi. Lalu yang ketiga dalam bentuk bonus, pastinya ada bonus. Betul. Lalu yang keempat ada yang namanya Reward, ya, betul sekali. Dan yang terakhir nomor 5 adalah mengenai jalan-jalan trip, ya. trip jalan-jalan. Ya, ke luar negeri dong pastinya. Pasti. Ya. Terakhir kita kemana, Pik? Ke Eropa, Pak. Iya, kita ke Eropa. Ya, itu yang pertama adalah kamu harus tahu dulu peluang yang bisa kamu dapatkan di sini. Lalu yang kedua, biasanya, ada peluang yang juga cukup menarik di kita. Yaitu biasa saya ngomongin JK ya. JK. Ya. Jenjang karir. Itu jenjang karir. Saya pikir tadi Yusuf Kala, Pak. Oh, bukan, Bro. Bukan. Jenjang karir, ya. Nah, di sini juga menariknya di sini jenjang karir yang ada di tempat kita adalah Anda bisa mengawali dari start, mulai dari posisi bisnis consultant sampai dengan kepala cabang, bahkan ke level CBO, itu semuanya Anda bisa dapatkan. Yang penting syarat cuma satu, Bro. Itu apa? Berprestasi. Betul. Dan juga berkontribusi. Pastinya, ya. Itu yang paling penting, ya kan? Jadi jenjang karir sini menarik yang tadi bilang apa? Dia tidak mengenal. Nggak peduli lu umur berapa, background pendidikan apa, mau memulai dari baru atau udah lama, terserah, nggak ngaruh. Yang penting tadi ada prestasi yang pertama, itu yang kedua tadi berkontribusi sama perusahaan ya Pak ya. Pastinya. Jadi biasanya peluang ini yang tahap pertama yang kamu harus tahu tadi, yaitu income dan jenjang karir. Ya, nah nggak stop di situ aja. Peluang ini juga tergantung sudut pandang Anda memposisikan diri Anda sebagai apa dulu. Benar. Kalau saya di sini, nanti deh kita lanjut dulu aja sebagai apanya. Nanti Pak Diki akan bahas lagi. Oke, yang pertama, apabila Anda ingin menjadi seorang konsultan saja, bisnis konsultan biasanya, berarti Anda berhak mendapatkan dua peluang tadi, yaitu income dan jenjang karir. Catat ya, kalau posisi Anda BC atau konsultan, bisnis konsultan, Anda berhak untuk mendapatkan dua tadi. Lalu, posisi yang kedua adalah IBC, biasa kita ngomongnya lah, investor business consultant, ya, atau investor broker biasa kami sebut. Nah, ini kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai investor, berarti Anda juga berhak mendapatkan profit dari hasil transaksi Anda. Betul banget. Kan gitu ya? Betul. Jadi double nih, dia dapat komisi, dia dapat gaji, dia dapat bonus, begitu juga dia dapat profit dari hasil transaksinya dia. Nah, kebetulan saya IBC Pak di sini Pak. Vicky BC ya? Saya BC juga di sini, jadi saya bisa dapat semuanya tadi. Wah, luar biasa ya. Nanti kalau misalkan untuk lebih jelasnya lagi, kalian boleh tanya nih sama Pak Vicky nih. Apa sih rasanya jadi IBC? Penghasilan dia berapa sih setiap bulannya? Dan bagaimana cara mengawalnya? Ini yang juga ingin kita kupas tuntas di sesi sekarang ini. Nah, lalu setelah kalian menjadi dua tadi, ada lagi yang satu lagi, yaitu WPB, Vic. WPB atau Wakil Pialang Berjangka, Pak. Ya, Wakil Pialang Berjangka. Ini juga Anda mendapatkan yang namanya
benefit, yaitu dalam bentuk apa? Salary tambahan, tunjangan, oke, dan sebagainya. Dan kamu dapat license langsung, izin dari Bapepti sebagai badan otorita atau government-nya yang memberikan satu wewenang ya untuk perdagangan berjangka dan komoditi. Ya, ini akan lebih baik lagi untuk Anda untuk di industri seperti ini. Betul banget. Jadi ternyata seorang WPB itu punya legalitas jelas di bidang pemerintahan ya Pak ya? Betul. Karena udah ada license dan izin tadi dari Bapepti. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah apabila Anda memposisikan diri dia sebagai manajemen trainee atau Anda sebagai manager konsultan maksud saya. Ya, itu juga ada tambahan lagi, Vic. Ada lagi Pak, memang. Ya. Jadi itu ada nanti bonus, yaitu namanya overriding. Ketika misalkan ada tim kamu mau juga memanage, ada beberapa tim di bawah kamu, di undernya kamu bisa mendapatkan keuntungan dari hasil memanage kamu. Betul banget. Memang nggak gede, dapatnya cuma $3 Pak. Ya. Tapi saya dikalinya ratusan Pak. Nah, ini yang menarik ya. Jadi Anda juga banyak peluang dan benefitnya di situ. Itu yang harus Anda catat. Benar banget. Dan kamu wajib menanyakan ini kepada kepala tim kamu, kepada manajer kamu, dan juga kepada head leader kamu untuk kasih tahu bagaimana cara mendapatkan benefit atau peluang tadi. Betul. Oke, sudah cukup jelas ya, bisa diterima ya untuk P yang pertama tadi yang kita bahas ya. Yo, sekarang masuk ke P yang kedua, yaitu apa? Ada profiling. Nah, profiling ini penting loh, Penting profiling banget. loh. Ya, yang pertama yang kamu harus lakukan profiling adalah kamu harus wajib memprofile company kita, yaitu Benar. PT Solid Gold Berjangka. Oke? Benar. Ya, secara legalitas apakah dia izinnya ada? Benar. Resmi? Betul banget. Terdaftar? Apakah ada hal-hal yang tidak diinginkan? Betul Apakah banget. kita termasuk investasi bodong? Nah. Ini penting sekali. Anda harus cek untuk profiling di company kita, atau kami biasanya ngomongnya adalah company profile. Ya, untuk kalau misalkan lebih jelas lagi untuk company profile, kalian boleh lihat di linknya kita, Ada di websitenya kita. Ada di www.desberjangka.com. Ya, itu dia ya, www.sg-berjangka.com. Kamu boleh lihat di situ, semuanya sudah kami berikan dan sangat jelas sekali dan transparan untuk legalitasnya kita. Nah, selain legalitas, Vic, itu juga penting sekali. Apa yang harus kita profiling? Ya, yang kita harus profiling adalah mengenai apa? Produk, ya kan? Produk kamu juga harus tahu. Produknya seperti apa? Oh, kayak gini profilnya ya. Oh, bentuknya kayak gini ya. Ya kan, kita juga harus coba pelajarin. Nah, selain itu juga, ketika kamu sudah ada tahu ini, kita sekarang profiling mengenai apa? Kita Ya. profiling lagi manusianya Pak. Nah, manusia ini penting. Manusia itu artinya siapa? Ya, itu adalah orang yang berpotensial menjadi calon klien kamu, ya kan? Kamu sehebat apapun, tapi kalau misalkan nggak ada klien yang konsultasi sama kita, ya kita nggak bisa disebut konsultan ya, bro. Bener. Ya, so di profiling ini adalah yang paling penting, kamu memberikan satu kayak database. Oke, database ini adalah isinya tentang orang-orang yang berpotensi, oke, yang bisa kita ajak kerjasama atau kita bisa memberikan satu advice sebagai konsultan untuk pengelolaan pengembangan dana mereka, ya kan? Yang pertama adalah yang harus di profiling adalah tentang integritas keuangan. Benar banget. Nah, kebetulan kan kita untuk bergabung untuk bisa bertransaksi di perdagangan berjangka di bursa berjangka ini dimulai dari $10,000 atau di rupiah equal 100 juta rupiah. Jadi, yang pertama adalah kita harus mempunyai satu profiling di mana kita punya orang potensi di sekitar kita yang punya dana lebih kurang 100 juta up atau ke atas. Benar. Nah, itu yang harus penting. Secara integritas keuangan kita harus pilah-pilah, ya. Lalu yang kedua, secara KYC atau know your customer ya. Jadi kamu harus bisa tahu bahwa apakah calon klien kamu mempunyai atau memiliki pengalaman dalam berinvestasi. Yang kedua, apakah dia mengerti dan memahami atau dia sudah pernah melakukan transaksi di pasar uang modal, ya. Jadi tingkat pengalaman ataupun pengetahuan tentang PBK atau perdagangan berjangka dan komoditi ini penting juga. Betul banget. Ya kan? Nih kayak contoh nih sekarang, ya. Biasanya kalau orang jualan gitar nih, bro. Benar. Biasanya dia jualannya ke orang yang belum punya gitar, apa lebih enak jualan yang punya gitar? Enakan sih yang belum punya gitar ya Pak. Serius? Atau yang udah punya gitar dong, karena dia udah tahu kan main gitarnya gimana. Biasanya kalau kita jualan gitar, ya kan lebih enak kita jualan sama orang yang udah bisa main gitar. Bener, jadi dia ngerti. tahu. Bener. Ya, sama halnya kita mau tawarin investasi, bisnis, oke, di bursa berjangka lebih enak Sama yang udah pernah. sama yang udah pernah atau yang sudah pernah tahu, ya kan? Betul. Nah, ini lebih menarik. Nah, itu arti daripada profiling. Kamu harus kotak-kotakin itu dulu, ya.
ketika kamu sudah mendapatkan nama-namanya, data-datanya, channel-channel yang ada di sekeliling kamu atau referensi, Betul. nah itulah. Dan segera buru-buru cari manajermu. Betul, itu harus diprioritaskan, Betul. ya kan? Pasti mereka akan bantu untuk memprofiling atau untuk bisa masuk ke orang tersebut. Nah, so setelah kamu profiling ini, kita masuk yang paling penting adalah setelah tadi kamu kerjakan adalah P yang ketiga dong. Yaitu Yang apa? ketiga adalah promosi. Nah, ini solid people semuanya ya, teman-teman yang khususnya para pemula, untuk yang namanya promosi ini penting sekali. Apalagi di era milenial, di era new normal, di era digital seperti ini. Benar, ya, benar. ini kita sangat diuntungkan sekali. Ya, kenapa? Promosi satu gratis, betul nggak? Yang pasti kalau di media sosial, di IG kita sendiri pasti Ya, gratis. Gratis. Betul. Yang kedua lebih cepat. Ketiga Pasti. mudah, nggak perlu lu bayar orang, nggak perlu sewa orang, nggak perlu susah-susah. Benar. Oke, Yang udah pasti itu jadi konsumsi masyarakat saat ini, Pak. betul. Ya. Jadi nanti kalian juga akan diajarkan, pastinya kalian akan diajarkan dan di-guide bagaimana cara melakukan promosi. Benar Yang banget. pertama adalah mempromosikan kantor kamu. Yang kedua, kamu juga akan diajarkan dan diberikan cara untuk mempromosikan diri kamu yang pastinya ya, diri kamu nanti kamu juga akan dikemas ataupun di packaging bagaimana caranya. Saya Sidiki sebagai konsultan dari PT Solid Gold Berjangka ingin memberikan satu informasi mengenai industri seperti ini. Nah, itu kamu akan dikemas ya. Kami juga ada tim kreator yang akan membantu kamu untuk mempromosikan diri kamu. Betul banget. Tenang aja, itu udah kita beri ya. Udah kita siapin. Udah siap lah pokoknya. Jadi kita self branding kamu habis-habisan. Betul ya. Jadi kalau misalkan ini nih ya, kalau misalkan kamu lihat behind the screen kita, mungkin muka kita, suara kita, ya kan? Biasa aja. Kacau, oke? Karena tim kreator kita yang jago, jadinya keren kan? Bagus, bagus. Yoi. Benar. Nah, langsung Pak, kita masuk ke P yang selanjutnya. P yang selanjutnya adalah prospek. Nah, Ya. Nah, jadi kalau misalkan kamu sudah melakukan yang namanya, kamu udah tahu peluangnya dong, nggak ragu lagi Pak. Pokoknya gue mau ini, mau ini, mau ini. Kedua, kamu juga sudah melakukan profiling, ya kan? Semuanya udah kamu profile, kamu udah siapin itu semua. Lalu kamu sudah melakukan promosi tentang company kamu, tentang diri kamu, tentang produknya, dan tentang semuanya yang sudah disiapin. Sekaligus testimoni juga yang kita promosikan. Betul. Ya kan? Contoh nasabah bergabung, Benar. contoh nasabah profit, contoh nasabah Tarik melakukan keuntungan. transaksi, iya. atau Ya kan? tarik keuntungan, betul. Nah, itu penting sekali, ya kan? Nah, yang keempat adalah P yang keempat adalah prospek, yang yaitu paling penting nih. kita bagaimana nanti Anda diajarkan untuk buat janji ketemu dengan calon klien kamu yang tadi masuk di P yang ketiga tadi tuh. Setelah dipromosikan, kamu akan ketemu dengan mereka dan kamu juga akan didampingi oleh tim yang pastinya di situ ada manajer ataupun wakil pialang yang akan mendampingi kamu ketika kamu ketemu calon klien kamu. Lalu di prospek itu juga kita akan menawarkan negosiasi, offering, informasi sekaligus sampai terjadinya proses Regul closing. atau closing. Betul sekali. Betul banget. Ya, jadi secara simple buat teman-teman atau solid people yang ada di sini yang baru mulai bergabung dengan kami, tolong dicatat 4P tadi yang harus dilakukan sekarang, ya kan? Saya ulangi ya. Jadi P yang pertama adalah, Peluang, yang kedua, profiling, ketiga, promosi, dan yang keempat. prospek. Mantap. Jadi 4P itu semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari saya Diki. Saya Vicky. Sukses untuk kita semua. Sampai Salam ketemu lagi di konten selanjutnya. Salam. Strive for solid future. Bye.